Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Bowo, kelas Biologi 2 semester 6, NIM 0704 183127. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah Mikroteknik Hewan, yaitu tentang fiksasi. Oke. Fiksasi atau pengawetan merupakan proses atau tahapan paling kritis dalam pemeriksaan histologi. Tujuan utama fiksasi adalah untuk mempertahankan struktur sel seperti aslinya. Proses fiksasi ini harus segera dilakukan setelah jaringan diambil atau setelah hewan mati. Fiksasi akan mematikan sel secara cepat, menghentikan proses degenerasi pasca kematian, dan mengawetkan integritas struktur komponen seluler jaringan. Larutan fiksatif bekerja dengan mencegah autolisis dengan mengaktifasi enzim lisosom sehingga struktur baik luar atau dalam sel tetap terjaga. Makromolekul tidak akan mudah larut oleh air atau cairan lain. Fiksatif juga mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Beberapa lemak, protein, karbohidrat, dan mineral akan terekstrasi dan larut oleh larutan fiksatif. Proses fiksasi akan mengubah profil antigenik dan kimia protein. Sebagian besar jaringan hewan maupun tumbuhan akan rusak jika dipisahkan dari indukan multiselulernya, dikarenakan ketidakmampuan sel untuk mempertahankan bentuk alaminya. Maka, untuk mempertahankan bentuk alaminya dibutuhkan suatu proses yang disebut dengan fiksasi, yang artinya menetapkan pada bentuk alamiahnya, dikeraskan dan distabilkan untuk dapat mempertahankan bentuknya selama proses pembuatan preparat. Selanjutnya itu ada tujuan fiksasi. Tujuan fiksasi ialah yang pertama, 1. Menghentikan proses metabolik secara cepat. Kedua, mencegah terjadinya perubahan yang bersifat regresif. Ketiga, mengawetkan bahan histologis dan sitologis. Keempat, mempertahankan bentuk aktual bahan biologis. Kelima, mengeraskan dan menstabilkan bahan-bahan biologis karena terjadi koagulasi protoplasma. Keenam, memberi kemungkinan adanya perbedaan optik pada proses pengamatan jaringan. Oke, selanjutnya yaitu untuk dapat melakukan fungsi fiksasi, maka proses fiksasi membutuhkan reagen yang disebut dengan larutan fiksatif. Larutan fiksatif merupakan larutan yang menjalankan tugas dengan tujuan fiksasi. Selanjutnya yaitu sifat larutan fiksatif. Yang pertama, memiliki daya penetrasi yang baik ke dalam jaringan, dapat menembus jaringan dengan cepat tanpa menyebabkan kerusakan. Yang kedua, mencegah perubahan jaringan secara cepat, memiliki kemampuan koagulasi protoplasma dengan baik. Ketiga, tidak merusak jaringan dan isi sel. Keempat, melindungi jaringan selama proses pengerjaan preparat. Kelima, membuat bagian jaringan lebih jelas. Oke, selanjutnya yaitu proses fiksasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah proses pengambilan jaringan untuk mencegah kerusakan jaringan atau sel sebelum dilakukannya fiksasi. Ingat, fiksasi memiliki fungsi menetapkan jaringan, bukan mengembalikan jaringan ke bentuk semula sehingga kerusakan yang diakibatkan sebelum terjadinya fiksasi tidak dapat diperbaiki. Oke, selanjutnya larutan fiksatif idealnya mampu menjalankan fungsi seperti tujuan fiksasi. Namun, fiksasi ideal sangat sulit untuk ditemukan. Setiap larutan fiksatif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Oke, selanjutnya yaitu kesulitan penggunaan larutan fiksatif. Fiksatif ideal sangat sulit ditemukan karena jaringan memiliki karakter yang berbeda-beda. Dapat mengawetkan sel tertentu tetapi melarutkan bahan sel yang lainnya. Bersifat murdan pada jaringan tertentu tetapi mengganggu proses pewarnaan pada jaringan lain. Selanjutnya, tidak ada larutan fiksatif tunggal yang ideal. Biasanya yang baik larutan bersifat majemuk. Mampu memfiksasi inti sel dengan baik, namun cenderung menggembungkan jaringan. Selanjutnya, penetrabilitas jaringan yang buruk, daya pengerasan jaringan kurang, daya awet nukleus rendah, tetapi merupakan bahan pengawet dan mordan sitoplasma yang sangat baik. Formalin dan glutaraldehidal merupakan fiksatif yang umum digunakan dalam bentuk larutan tunggal. Selanjutnya yaitu fiksatif yang baik. Yang pertama yaitu fiksatif yang baik biasanya terdiri dari larutan majemuk dengan kemampuan koagulan dan kemampuan non-koagulan sekaligus. Contohnya larutan campuran antara asam asetat dan kalium dikromat. Koagulan akan mengubah protein menjadi serat halus atau menautkan antar protein agar tidak rusak, sehingga parafin dapat dengan mudah diinfiltrasi sehingga jaringan menjadi lebih stabil pada saat disayat. Dan non-koagulan menimbulkan sedikit artefak, tetapi jika digunakan tunggal dapat menimbulkan inkonsistensi pada jaringan sehingga mengganggu proses infiltrasi dan embedding. Selanjutnya yaitu memilih larutan fiksatif. Yang pertama, jenis dan tujuan pengamatan yang akan dilakukan. Kedua, jenis sel atau jaringan yang akan difiksasi. Ketiga, memahami efek negatif dan positif dari setiap larutan fiksatif. Keempat, memahami jenis larutan fiksatif yang digunakan untuk keperluan umum dan khusus. Kelima, larutan fiksatif umum antara lain formadel, hida, glutaraldehida, etanol, asam asetat, asam pikrat, kalium dikromat, merkuri, klorida, asam kromat, dan osmium tetroksida. Nah, untuk selanjutnya yaitu fiksasi tunggal. Fiksasi tunggal yang pertama yaitu asam asetat, kedua aseton, ketiga kromium trioksida, 4 alkohol, 5 formalin, 6 merkuri klorida, 7 osmium tetroksida, 8 asam pikrat, 9 kalium dikromat, 10 asam trikloroat. Larutan fiksatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertimbangan penggunaan larutan fiksatif. Yang pertama yaitu memperhatikan tujuan pengamatan dalam pembuatan preparat histologi. Yang kedua, efek pengerasan jaringan yang ditimbulkan oleh larutan fiksatif. Ketiga, volume larutan fiksatif yang digunakan. Keempat, waktu perendaman jaringan menggunakan larutan fiksatif. Yaitu tadi adalah pertimbangan larutan fiksatif. Alangkah baiknya jika ingin melakukan penelitian fiksasi, alangkah baiknya kita mempertimbangkan
larutan fiksatif yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu apa aja sih hal yang harus dilakukan sebelum melakukan fiksasi? Nah, sebelum melakukan perlakuan sebelum fiksasi yaitu maserasi. Maserasi adalah jika jaringan terlalu padat seperti jaringan otot atau lainnya, maka perlu diberikan perlakuan sebelumnya untuk proses disosiasi selama fiksasi. Larutan maserasi bukanlah larutan fiksatif, sehingga setelah proses maserasi, larutan harus segera dimasukkan ke dalam larutan fiksasi kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu fiksasi selain menggunakan perendaman. Fiksasi dengan cara perkusi memaksa larutan fiksatif masuk ke dalam jaringan menggunakan alat. Biasanya digunakan untuk pengawetan hewan yang baru mati atau hewan yang masih hidup tetapi di bawah pengaruh anestesi. Fiksasi ini untuk jaringan yang harus segera difiksasi tetapi tidak dapat diambil dengan cepat. Contoh jaringan yaitu sistem saraf. Contoh alat kanula glass. Sekian untuk materi fiksasi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan di kata dan di penjelasan yang belum memuaskan para pendengar. Mohon maaf apabila suara saya kurang jelas. Saya juga berterima kasih kepada ibu pengampu mata kuliah yang mana telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang mana telah menonton video sampai akhir. Sepertinya hanya itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.